cerdas, humoris, dan kritis. Itulah 3 kata yang menggambarkan sosok Gus Dur. Pemilik nama lengkap Abdurrahman Wahid ini memang cukup terbilang unik. Kata-kata nyeleneh menjadi hal yang dinanti-nanti ketika ada perkumpulan. Namun bukan ucapan biasa. Siapa sangka jika ucapan-ucapan tersebut malah menjadi kenyataan, sungguh mencengangkan. Selama masa kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Mendiang Gus Dur yang memiliki nama lengkap Kiai Haji Abdurrahman Wahid terkenal dengan ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Sampai saat ini Gus Dur masih dianggap sebagai tokoh bangsa yang cinta tanah airnya yang kuat. Sosok Presiden Republik keempat ini sering membuat pernyataan yang dianggap absurd selama hidupnya. Tetapi akhirnya menjadi kenyataan. Selain menjadi seorang ulama terkenal, Gus Dur juga dikenal sebagai Bapak Pluralisme Indonesia karena menjadi presiden negara yang memiliki banyak suku dan agama di dalamnya. Banyak orang mempercayai Gus Dur karena dia humoris dan sangat pandai dalam agama. Banyak orang juga percaya bahwa dia memiliki kemampuan lain, yaitu kemampuan untuk meramalkan masa depan. Banyak dari apa yang dikatakan mantan ketua PBNU tersebut akhirnya menjadi kenyataan. Apa saja itu pasti kalian penasaran kan? Inilah deretan ramalan Gus Dur yang sudah terbukti yang telah dirangkum. Lengsernya pemerintahan otoriter Soeharto. Gus Dur pernah mengatakan bahwa Soeharto adalah satu-satunya orang yang cocok untuk menjadi musuh itu. Hal itu dilentarkan pada beberapa kesempatan. Saya di dunia ini yang pantas jadi musuh saya cuma satu, Pak Harto, kata Gus Dur yang juga ketua PBNU. Karena Soeharto sudah diangkat menjadi Jenderal Bintang 5. Bahkan Kiai Haji Bukhari Masruri sempat menyatakan ketidakpercayaannya terhadap ucapan Gus Dur. Ucapan Gus Dur akhirnya menjadi kenyataan. Pasalnya Soeharto benar-benar meninggalkan jabatan Presiden Republik Indonesia sekitar 11 bulan setelah pernyataan tersebut. Gus Dur prediksi dirinya bakal jadi presiden. Pernah ada prediksi Gus Dur bahwa dia akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, pernah menyatakan hal ini. Luhut menyatakan bahwa Gus Dur sempat menyatakan bahwa dia tidak perlu menjadi duta besar Indonesia karena dia akan menjadi presiden dalam waktu dekat. Pada saat itu Luhut Binsar Panjaitan sempat ragu dengan pernyataan Gus Dur. Namun beberapa bulan kemudian Luhut menyaksikan nama Gus Dur disebut sebagai capres pada pemilu 1999. Pada akhirnya Gus Dur terpilih sebagai Presiden RI keempat pada tahun 1999. Jatuhnya Presiden B.J. Habibie. Dalam sebuah acara TV, Gus Dur pernah memprediksi jatuhnya Presiden B.J. Habibie. Di mana kala itu ia ditanya mengenai siapa sosok yang harus bertanggung jawab atas lengsernya B.J. Habibie kala itu. Gus Dur kemudian menjawab bahwa semua itu akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Sosok Amin Rais dan Megawatilah yang menjadi dalang atas lengsernya B.J. Habibie sebagai presiden kala itu. Pandangan tentang Jenderal Sutarman sebagai Kapolri. Saat menjadi Presiden Republik keempat, Jenderal Sutarman adalah ajudan Gus Dur. Gus Dur mengatakan bahwa Pak Tarman atau panggilan akrab Sutarman akan menjadi Kapolda Metro dan kemudian Kapolri. Mengetahui bahwa Gus Dur sering menghibur orang dengan candanya, Sutarman hanya tertawa mendengar perkataan Gus Dur. Bahkan Sutarman tidak pernah berpikir untuk menjadi Kapolri pada saat itu. Dan kalian tahu kan kalau faktanya ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden, dia kemudian resmi melantik Sutarman sebagai Kapolri pada 20 Oktober tahun 2013. Prediksi soal Jokowi akan menjadi Presiden Indonesia. Sebenarnya Gus Dur telah lama memperkirakan kemenangan Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Dia bahkan berbicara tentang hal ini saat Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Bahkan pada saat itu Jokowi hanya menjabat selama sekitar 6 bulan. Namun menariknya apa yang diucapkan Gus Dur akhirnya menjadi kenyataan secara bertahap. Hingga saat ini Presiden Joko Widodo telah mencapai sukses dalam kepemimpinannya selama 2 periode. Terpilihnya Kiai Haji Said Akil sebagai Ketua Umum PBNU.
Selain itu ada suatu saat di mana Gus Dur meminta Kiai Said Akil menyiapkan roti dan air untuk sarapannya. Dan dia juga meminta Kiai Said membaca buku Ihya Ulumuddin kepadanya. Yang menarik, Gus Dur terlelap tidur saat Kiai Said mulai membaca sampai paragraf kedua. Namun Gus Dur terbangun 5 menit kemudian dan menyatakan bahwa Kiai Said Akil akan terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Di Muktamar ke-32 Nahdlatul Ulama di Makassar, Sulawesi Selatan. Kiai Haji Said Akil akhirnya terpilih menjadi Ketua Umum PBNU. Masa dari 2010 hingga 2015. Skor Piala Dunia. Selain itu, Gus Dur sangat menyukai permainan sepak bola. Dan dia pernah menulis analisis tentang pertandingan sepak bola di berbagai majalah ketika dia masih muda. Bahkan Gus Dur pernah memprediksi skor pertandingan Piala Dunia tahun 1998. Di mana kala itu yang bermain adalah Brasil melawan Skotlandia yang keluar dengan skor final 2-1. Dan benar saja ketika itu Brasil keluar sebagai pemenang dengan skor sesuai dengan prediksi Gus Dur yang sangat akurat. DPR sebagai taman bermain kanak-kanak. DPR mirip dengan taman kanak-kanak kata kala itu. Banyak orang setuju dengan pernyataannya karena DPR sering berpartisipasi dalam kegiatan jalan-jalan. Mirip dengan kunjungan kerja dan mirip dengan taman kanak-kanak yang menyukai jalan-jalan. Layak seperti anak-anak TK berlomba-lomba untuk mainan. Belum lagi meskipun banyak anggota DPR yang disindir pada saat itu. Banyak yang setuju dengan ucapan absurd Gus Dur. Sangat menarik bahwa Gus Dur juga pernah menyatakan bahwa dia akan meninggal beberapa saat setelah pernyataannya. Presiden keempat Indonesia mengatakan bahwa ia ingin menitipkan Indonesia beberapa hari sebelum dia meninggal. Saya akan pulang ke Tebu Ireng dengan ditemani oleh banyak orang besok Kamis. Ayah saya sudah menunggu saya di sana. Selain itu, Profesor Soehardi, guru besar UGM, mengungkapkan secara langsung bahwa Gus Dur bahkan sempat meminta tolong untuk mengawasi pansus di DPR. Ahok menjadi gubernur. Tidak hanya memprediksi Jokowi, Gus Dur juga bahwa memprediksi Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta. Basuki Cahaya atau Ahok sapaan akrabnya diprediksi oleh Gus Dur menjadi gubernur. Ketika momen pilkada di Bangka Belitung berlangsung, Ahok mengatakan pada saat itu bahwa Gus Dur bercanda, menyebut bahwa dia bisa menjadi gubernur dan presiden. Akhirnya Ahok terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014. Wah, mengagumkan sekali memang sosok satu ini. Selain Kiai, Gus Dur juga dikenal sebagai sosok yang memang tidak rakus jabatan politik. Bahkan di hari-hari terakhirnya menjabat sebagai presiden. Dia pamit keluar dari Istana Merdeka dengan hanya menggunakan celana pendek. Ada-ada aja ya. By the way, apa tanggapan kalian melihat atau mendengar sosok Gus Dur? Coba berikan tanggapan kalian ya. Thanks for watching dan sampai jumpa di video selanjutnya.